bersyukur kalau kita boleh ada sekarang, walaupun mungkin di tengah duka karena ditinggal oleh orang tua tercinta. Tapi saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu tidak ada yang di luar rancangan Tuhan, di luar campur tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari setiap kita katakan kepada Tuhan bahwa semuanya baik Tuhan, dan kami mau terus bersyukur karena Tuhan selalu baik dan selalu ada. Amin. Mari malam hari ini kita bersatu hati, kita bersama-sama untuk kita memberikan kekuatan buat keluarga di tempat ini. Biarlah keluarga di tempat ini walaupun sudah ditinggalkan oleh orang tua tercinta, tapi tetap berada dalam keadaan yang baik dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Di tengah setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami boleh melihat karya-Mu begitu luar biasa. Khususnya Tuhan bagi keluarga di tempat ini Tuhan, kalau Mama tercinta telah Kau panggil kembali Tuhan ke rumah-Mu, biarlah Tuhan keluarga di tempat ini terus Tuhan berpengharapan di dalam Engkau. Dan malam hari ini Tuhan, setiap kami mau bersatu hati Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga di tempat ini. Berkati Tuhan ibadah kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini, kuasa-Mu menjamah setiap. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya baik bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sama-sama katakan semua baik. Bahwa dari semula hidup kita diciptakan Tuhan, semuanya baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana untuk rencana indah. Masa depanku yang penuh harapan.
bersyukurmu, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang setia di dalam hidupku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau yang setia di dalam hidupku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga di tempat ini Tuhan, yang terus Kau pelihara Tuhan kehidupan mereka Tuhan. Dan kami melihat Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan terus ada di dalam kasih-Mu. Kami mau terus Tuhan ada di dalam hidup yang benar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lagi shalom Bapak Ibu. Malam hari ini pastinya ada kesaksian dari keluarga di tempat ini. Saya persilahkan buat keluarga boleh bersaksi. Mungkin bagaimana setelah ditinggal oleh mama tercinta, atau mungkin ada kesaksian mengenai tante ketika sakit. Saya dengar dari Koming bahwa katanya tante kepingin ikut ibadah lagi gitu ya. Mungkin bisa disaksikan malam hari ini. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih sudah hadir di ibadah hari ini, memperingati 7 hari setelah mama saya dipanggil Tuhan. Jadi waktu mama saya masuk rumah sakit yang di Surabaya, mama itu sempat bilang, nanti kalau mama sembuh, mama mau persekutuan doa sama Komi, karena dulu kan ikut dia Komi ini. Nah, ya saya percaya mama saya sekarang sudah bebas dari sakit. Puji Tuhan. Mama saya sudah ada di dalam surga bersama Tuhan, bersama papa saya juga. Semasa hidupnya mama saya mengasihi Tuhan, dia selalu ikut ibadah. Ya meskipun di saat-saat terakhirnya mungkin dia ibadahnya lewat online, tapi dia selalu mengikuti gitu ibadah-ibadah. Lalu mama saya juga bagi saya pribadi maupun adik-adik saya meninggalkan legacy yang luar biasa. Jadi yang bisa dicontoh bukan hanya sebagai anak, tapi dari orang-orang terdekatnya, dari keluarga-keluarga terdekatnya. Mama saya ini tipikal orang yang selalu setiap orang datang selalu ditanyain, sudah makan belum? Ayo makan. Mama saya ini kan hobinya masak. Jadi mama saya ini bukan tipikal mama yang senangannya hobi mungkin beli baju atau apa, mungkin jalan-jalan atau apa. Dia itu hobinya masak dan makan gitu loh. Dan itu dia lakukan itu terhadap semua orang-orang yang sering temennya kah, saudaranya kah, anak-anaknya. Bahkan di saat mama saya sakit di rumah sakit itu,
adik saya ini datang dari Jakarta. Dia itu nggak nanyain apa-apa, yang pertama ditanyain, ya sudah makan. Selalu yang ditanyakan ke anak-anaknya itu. Dia nggak mau anak-anaknya terlambat makan atau sampai nggak makan. Dia itu orang yang paling kepikiran kalau anak-anaknya sampai terlambat makan. Ya, itu. Saya tiap hari itu di WA juga. Saat kamu, kan saya kerja di Surabaya, ditanyain, saat kamu terlambat, hari ini kamu bawa bekal apa? Setiap hari kayak gitu. Saya sempat suatu kali itu saya ngomong sama saudara saya, bukan sama mama saya, karena suatu kali saya sempat lupa balas. Jadi mama saya itu WA selalu setiap pagi, saya tuh kelupaan, saya balasnya di sore. Ya, lalu dia itu ngomong sama yang sama-sama mama saya di rumah ini, aduh mama kepikiran apa Sani kok belum balas-balas WA nih mama gitu loh. Saya itu ngomong sama saudara saya, kadang saya itu sebagai anak ada bukan tertekan atau gimana ya, tapi saya nggak mau buat mama saya kepikiran. Jadi saya kadang-kadang itu merasa kalau saya lupa balesin mama saya kepikiran, itu membuat saya tambah stres ya sebagai anak. Kok mama saya sampai kepikiran gitu loh. Saya sempat sih ngomong, anak-anaknya yang lain itu kan ya mungkin jauh ya, jadi yang selalu ditanyain itu saya sama adik saya ini yang seminggu sekali pulang dari Malang ke Surabaya, itu selalu setiap Senin pagi ditanyai, Nuk, kamu sampai kantor telat apa enggak? Itu nggak pernah dia tuh lupa kayak gitu. Dulu zamannya dia masih itu kayak kita pulang dari luar kota gitu kan, kita kerjanya di Surabaya, selalu ditungguin gitu, sudah sampai apa belum, sampai di mana. Jadi kita perjalanan dari Surabaya ke Malang itu sudah ditanyain sampai di mana. Perhatiannya itu luar biasa ke anak-anaknya. Jadi dia juga nggak tipikal mama yang tidak mau merepotkan anak-anaknya. Bahkan sakit pun tidak ada anak-anaknya yang dikasih tahu. Jadi kita tuh kalau dengar cerita dari orang-orang sekitar gitu ya, kalau sampai mama saya susah makan apa-apa, kita sebagai anak itu tidak ada satupun yang ditelepon mama susah makan atau apa, tidak pernah dia kayak gitu. Jadi kita tuh sebagai anak juga nggak ngerti gitu. Saya biasanya pulang gitu ngajak dia makan, dia selalu berusaha menghabiskan ya. Saya nggak tahu, mungkin dia secara perut mungkin nggak enak atau gimana, tapi dia tuh selalu makan, selalu habis. Jadi saya tuh ya seneng kan, saya selalu pulang itu selalu nanya, mama mau makan apa? Selalu kan saya mungkin nggak bisa tiap minggu pulang 2 minggu sekali atau apa. Adik saya juga kan sering juga ngajak mama saya makan, cuman kadang-kadang beliaunya yang ngomong, nggak wes mama ngantuk gitu. Saya nggak tahu, mungkin dia juga perutnya nggak enak atau gimana sehingga nggak mau diajak makan. Padahal dia itu juga kesukaannya makan sih. Jadi kita itu kalau misalkan ngajak mama jalan gitu ya, kita tuh cuman kalau misalkan ada mama kayak hilang dari kita gitu, kita nyarinya mama itu cuma di 2 tempat, ya food court atau tempat makan, atau kadang-kadang mama saya ke toilet, cuman itu. Soalnya dia tuh ya hobinya cuman itu, bukan tipikal orang mama-mama yang suka baju, suka apa, bukan kayak gitu. Itu bahkan kesaksiannya kayak ponaan-ponaannya itu membuat anak-anaknya itu sangat bangga gitu loh, punya mama yang bukan hanya mengasihi anak-anaknya, tapi juga dia memberkati orang-orang di sekelilingnya. Itu mungkin ada tambahan dari adik-adik saya. Lanjutkan oleh keluarga yang lain. Ya itu mungkin kan urut mungkin sama cucu-cucunya juga saya. urut Kesaksian. cari urut nomor 2. Selamat malam teman-teman FA. Jadi kalau kesaksian saya, mungkin ada sebagian yang sudah kenal dengan saya sama mama, karena dari awal kan saya udah ikut FA Youth Hero dari awal sama Oming sama mama. Mama dulu sering ikut FA terus, karena kan saya selalu nemenin kan. Cuman mungkin karena nggak ada yang nemenin mama, jadi mungkin kadang datang kadang enggak.
saya juga nggak terlalu apa ya intens sih ngikutin, cuman setiap kali mama telepon saya selalu tanya, loh mama FA tak? Ya kadang datang kadang enggak tuh, soalnya ya gak ada yang nemenin. Terus kalau kebaikan mama sih ke saya hampir sama seperti DC ya, jadi hampir tiap hari itu mama tanya, kamu siang makan apa, malam makan apa. Terus kalau aku pas kerja juga udah pulang kerja, udah makan belum. Terus hampir setiap hari itu ada chat WA. Terus kalau mau makan apa itu minta difotoin, ya aku kadang fotoin, aku kirim ke mama. Terus aku tanya, mama udah makan belum, udah makan. Terus kadang kalau hari Jumat atau Sabtu kadang mama telepon ngasih tahu, oh Cece pulang tuh hari ini. Oh ya mas. Terus gitu, ini mama nungguin Cece di depan. Jadi mama itu orangnya sangat perhatian, terutama sama kita anak-anaknya. Kayak Cece pulang malam pun mama itu nungguin, mama gak tidur. Jadi sampai Cece pulang jam 10, jam 11 pun ditungguin sama mama. Kalau aku dari Jakarta pulang ke sini, pulang ke Malang juga mama selalu tanya, kamu udah nyampe mana Bu? Jadi kita itu intens lah, maksudnya hubungan sama mama itu nggak ada putusnya. Jadi karena kalau saya pribadi saya suka diperhatiin seperti itu, karena menurut saya itu mama itu cintanya ke kita itu dalam bentuk perhatian. Mungkin kalau orang lain kebanyakan ya mungkin atau ya ini mungkin ya orang lain itu lihatnya dari segi apa ya, kayak materi lah. Tapi kalau mama saya ini orangnya benar-benar baik banget. Jadi dia itu nggak pernah minta ke kita beliin baju atau beliin apa, nggak pernah sama sekali seumur hidup, nggak pernah. Jadi kita itu yang inisiatif sendiri. Kayak misalkan kita lihat bajunya mama, ini kayak sering pakai, kita ya inisiatif kita tuh harus sebagai anak itu punya tanggung jawab untuk beliin mama baju lah atau apa. Intinya kita itu nggak pernah lupa budi orang tua ke kita dalam hal apapun. Mama selalu ini sih perhatian, terutama ke kita 4 anaknya. Terus apa lagi ya, banyak sih kepengennya. Kadang kalau masak sih yang paling sering itu kadang Gung kamu mau dimasakin apa. Jadi mama itu kalau pas ada rezeki itu biasa mama selalu nanyain kita, Gung kamu mau dimasakin apa, nanti mama paketin. Bahkan mama itu untuk marketing makanan itu nggak sayang-sayang. Jadi misalkan di bandara itu kan kita itu kan nggak boleh untuk yang berkuah itu sampai tembus kan, apalagi kalau kita masuk ke bagasi. Nah mama itu sampai minta di wrapping biar nggak sampai tembus, sampai sebegitunya sih maksudnya untuk ke kita, karena kita itu selalu kangen dengan masakan rumah, masakannya mama. Karena kita memang dari kecil diajarin untuk hidup sederhana. Mama pun hidup juga sederhana, bukan mama yang suka belanja, suka foya-foya, jalan-jalan, enggak. Mama itu sama sekali nggak pernah minta ke kita, mama mau ini, beli ini, sama sekali nggak pernah. Itu orang yang mama itu benar-benar orang yang tidak banyak menuntut, tidak banyak apa ya, benar-benar sederhana dan polos banget. Jadi sama sekali
tidak pernah terbesit untuk pikiran jahat mau apa itu nggak ada. Bahkan ke ponakan-ponakan pun juga mama berlaku seperti anaknya sendiri. Jadi misalkan ada ponakan datang, selalu mau datang, ayo masak, mama lagi masak ini, mama kan mungkin lagi masak ini, ayo kumpul. Jadi kita itu sama anak-anak sama ponakan itu bisa kompak itu karena ada mama yang selalu menyatukan kita dengan keahlian mama. Mama kan suka masak, jadinya sampai anaknya Wijaya pun itu kangen dengan masakannya mama, karena dia itu selalu nanyain Kenji, Kenso, Kenta mau dimasakin apa sama mama. Kalau kesaksian saya sih ya itu sih, mama itu orang yang baik, dia enggak pernah menuntut kita anak-anaknya harus beliin ini enggak. Cuman ya kita mungkin sebagai anak masih apa ya, kita itu enggak kurang peka, maksudnya kita itu kayak terlalu menganggap remeh, terutama kayak mama sakit kita ya oh ya udah Pak dokter aja ini kan, kita nggak mikirnya sampai sejauh itu sih. Maksudnya kayak kemarin kita benar-benar shock banget karena kita taunya itu mama paling sakit ya paling sakit masuk angin atau kembung atau apa, karena kita tahu mama itu kan suka ngopi ya, kita mikirnya kan nggak sampai panjang lah, paling kena lambung atau apa. Tapi ya itu kita manusia nggak bisa apa ya melawan takdir Tuhan ya. Jadi misalkan Tuhan kayak mama sekarang kondisi baik-baik saja, tiba-tiba ada kena cancer usus, kita juga nggak bisa bicara apa-apa sih. Jadi pesan saya sih ya mama tetap yang terbaik sepanjang saya dari saya bisa lanjut. Saya anak ketiga dari mama. Saya ingat kalau lihat mama itu, saya ingat perjuangan mama dalam mendidik membesarkan kita anak-anaknya. Bagaimana mama setelah ditinggal papa 20 tahun yang lalu, mama yang seorang ibu rumah tangga, dan ketika ditinggal anak-anaknya belum selesai lulus kuliah, belum masih ada yang SMA, seorang ibu rumah tangga nggak punya apa-apa, nggak ada peninggalan apapun. Di saat anak-anaknya sangat membutuhkan biaya, mama luar biasa membantu kita. Jadi kita itu kayak mama itu pelindungnya kita. Jadi kita semua 4 anaknya ini kayak berada di, kayak saya umpamakan mama saya itu kayak Raja Wali, kita di bawah sayapnya, dilindungi benar-benar. Bagaimana kita nih perjuangan mama luar biasa sampai kita sampai lulus kuliah, kemudian bekerja, kemudian menikah, kemudian saya punya anak Kenji, Kenso, Kenta. Bahkan ketika saya kerja pun, saya waktu kerja masih di Malang, istri saya juga kerja, mama saya, istri saya, kita menitipin cucu kita yang pertama Kenji ke rumah ini untuk dijaga mama. Dan mama itu melakukan itu semua tanpa mengeluh, karena mama melakukan dengan tulus dari hati yang paling dalam. Setiap kali setelah itu saya ke Jakarta, setiap kali saya pulang ke Malang, mungkin lagi ada tugas, saya selalu info mama saya mau pulang Malang. Oh ya, jam berapa nyampe
disiapin. Jadi sampai malam sampai rumah udah disiapin makanan. Saya setiap kali pulang saya selalu tidur sama mama, bareng sama mama. Mama sering cerita-cerita, kita satu ranjang sama mama. Mama sering cerita-cerita, kita dengerin soal keluarga, soal teman. Ya saya merasa mama itu adalah nggak cuman mama, tapi juga pelindung, teman. Saya pernah ngomong kita ini mungkin punya anak lebih dari satu, dua, tiga, punya teman bisa lebih dari 1, 2, 3, punya saudara lebih dari 1, 2, atau 3. Tapi kita punya mama cuma 1. Anak kita belum tentu bisa sesayang mama kita ke kita. Teman kita belum tentu bisa sesayang mama ke kita. Saudara belum tentu sayang seperti mama ke kita. Karena saya merasa kasih sayang mama ke anak itu saya merasakan benar-benar tulus banget, tidak mengharapkan. Nah, kita anak-anaknya yang selalu minta, mama mau kita selalu nawarin mama. Bagi mama yang nggak mau meminta. Saya tahu kadang-kadang mama contoh mama suka makan, suka jalan-jalan. Nah, mama kalau nggak ditawarin mau ikut nggak ini mau pergi ke sini, mama ikut nggak? Kalau mama nggak ditawarin gitu, mama nggak pernah mau bilang mau pergi ke sana. Jadi kita yang harus inisiatif nawarin mama. Mama juga karena ada diabetes. Terakhir mama kan waktu di rumah saya, mama sering pindah-pindah ya. Jadi terakhir di rumah saya itu waktu tahun lalu saya ajak mama itu karena kakinya mama itu nggak kuat jalan, jadi saya ajak mama itu tahun lalu. Tapi karena saya suka makan, saya tahu mama saya suka makan, saya ajak mama ikut tur kapal pesiar lah. Kapal pesiar itu kan nggak jauh-jauh, cuma di dalam kapal makan. Nah dari situ sampai bulan Februari sebelum Imlek, mama pulang ke Malang mau siapin tunangan Cici sama ngerayain Imlek di Malang. Waktu itu berat mama masih sering timbang mama beratnya berapa, 59 ya. Waktu pulang saya lihat mama saya kok kurus di Lebaran. Waktu saya Lebaran pulang, waktu Cici merit itu kelihatan kurus ya. Waktu Lebaran saya pulang juga kok kelihatan kurus. Saya menduga mama ini diabetesnya. Jadi kita minta ajak mama ke dokter. Saya tanya nafsu mama makan mama kok berkurang nggak? Kata adik saya, kata cici saya, oh ya nafsu makannya berkurang. Mama makannya suka beli-beli sekarang. Nah itu yang bikin saya merasa aduh mama ini antara diabetes atau GERD lambung, karena mama kan tiap hari pagi juga kopinya pakai gula. Nah itu yang saya juga nggak nyangka, ternyata setelah diperiksa bahkan dokter itu tidak bisa menemukan penyakitnya sampai setelah di rumah sakit beberapa hari baru didiagnosa cancer. Nah itu yang bikin saya shock. Dan waktu itu saya rasa dunia itu kayak benar-benar mau runtuh ya, karena orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi selama ini didiagnosa cancer di usia yang 73 tahun. Nah satu-satu cara untuk menyembuhkan adalah melalui operasi. Tapi saya juga waktu itu saya juga berserah pada Tuhan, kalau memang Tuhan mau sembuhkan penyakit mama saya, tolong Tuhan ikut campur dalam dokter, semua perawat, semua tindakan operasi, Tuhan turut campur di dalamnya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Setelah operasi tensi mama turun, hari Jumat mama dioperasi, hari Minggu mama dipanggil Tuhan. Yang satu yang saya syukuri, saya tetap mau bersyukur pada Tuhan bahwa proses yang mama lalui dari operasi sampai dipanggil Tuhan itu
Dan saya juga tanya, mama habis operasi kan, mama sakit nggak, perut mama sakit nggak yang dioperasi nggak? Mama bilang enggak. Nah itu yang saya dalam kesedihan ini saya melihat masih ada kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan mau panggil mama saya, tapi Tuhan nggak mau mama saya menderita. Itu yang saya rasakan. Satu lagi yang saya benar-benar terngiang waktu saya pulang ke Surabaya, waktu ke rumah sakit sama anak-anak, saya lihat ekspresi mama ketika ketemu saya, happy mama. Buat saya datang, anak-anaknya datang, kumpul semua cucu-cucunya, karena saya tahu mama itu tipe anak emak yang sayang sama cucu-cucunya. Setiap kali di rumah istri saya di video call sama kita selalu tanya, mana Kenji, mana Kenzo, mana Kenta. Semua pada ditanyain satu-satu, diabsenin cucu-cucunya. Bahkan ya itu tadi yang dibilang sama koko saya Agung, kita nyampe berlima nyampe di rumah sakit, ditanyain udah makan belum ya. Mama saya tuh diinfus semua, disuntik, sempat-sempatnya saya sudah makan belum. Justru harusnya saya tanya mama sudah enakan atau belum. Malah mama saya yang tanya saya. Nah itu menurut saya itu perhatian yang saya ngomong belum tentu ya, saya ngomong jujur apa adanya. Saya punya anak, belum tentu anak saya akan melakukan hal yang sama mungkin ke saya, tapi saya yakin, atau saudara saya ke saya, atau teman saya, sudah pasti saya belum tentu saya bilang apa adanya, tapi itu yang dilakukan mama saya. Nah itu yang saya bersaksi bahwa mama saya orangnya sebaik itu. Itu mungkin yang jadi kesaksian saya. Shalom semuanya. Shalom. Malam. Saya anak keempat dari mama saya. 35 tahun usia saya, 25 tahun saya hidup sama mama di Malang. Dari TK mungkin sampai saya masuk kerja. Cukup banyak kenangan ya. Tapi memang kasih mama adalah sepanjang masa ya. Dia hanya memberi tanpa pernah harap kembali ya. Mama selalu ngasih tanpa berharap kita bisa mengembalikannya. Jadi buat saya mama selain orang yang selalu memberi, dia juga pemersatu buat keluarganya, buat keluarga kami ya. Dan dia memang kalau yang disaksikan saudara-saudara saya suka menanyakan, karena mama saya punya pendapat, menurut saya pribadi ya, kalau orang itu udah kenyang itu semua bisa dibicarakan, semua bisa diomongkan ya. Tapi ya itu memang orangnya peduli ya. Dan saya ingat momen saat saya sakit ya, di bulan Juni mungkin itu saya sakit kejentit ya, dan itu memang sakitnya luar biasa sampai saya harus dijemput ambulan di tempat ini ya, habis bersihin kolam. Mama saya sama Iwenlan ke rumah sakit ya, masih bisa jenguk saya, tanya saya ya. Nggak pernah absen untuk orang surga dia ya. Jadi buat saya, mama saya ini memang bukan cuma mama yang dia jadi suri tauladan ya buat saya. Dia tidak pernah bukan orang tua yang kemana anaknya paling sukses dia ikuti ya, tapi dia akan bagi itu semua kasih sayangnya ke semua anaknya ya kan? Dia mengajarkan saya untuk bisa mengasihi semua saudara, mau ya
di segala tempat yang namanya saudara harus dihargai, harus disayangi, harus mengerti. Ini memang mama buat saya adalah orang yang selalu memberi tanpa harap kembali. Ya, mungkin satu mama bisa hidupin 4 anak, tapi 4 anak belum tentu bisa hidupi satu mama. Itu memang benar adanya. Ya. Dan memang setelah saya kehilangan mama, saya menyadari bahwa berbakti kepada orang tua itu bukan suatu kewajiban, tapi itu adalah suatu keharusan yang benar-benar kalau kita nggak berbakti ya kurang ajar. Saya bilang seperti itu. Bahkan hewan aja bisa berbakti sama orang tuanya, apalagi kita sebagai anak. Tapi dengan mama sudah pergi, saya harap ini jadi contoh buat kita semua bisa berbakti dengan orang, berbuat kasih ya, mengamalkan kasih Yesus pada sesama. Karena dengan kita berbakti mengasihi sesama, itu yang jadi cita-cita mama ya. Terima kasih kesaksiannya keluarga tempat ini. Jujur saya dengarnya merinding karena luar biasa ya kesaksiannya. Dari semua kesaksian keempat anak-anaknya Tante Sari, ada 3 hal yang bisa saya simpulkan bahwa seorang Tante Sari ini saya secara pribadi nggak kenal ya, tapi dari cerita anak-anak saya bisa melihat bahwa Tante Sari itu yang pertama adalah seorang yang kuat. Tadi dibilang nggak pernah ngeluh, sakit aja nggak ngeluh, nggak ngomong-ngomong gitu. Yang kedua perhatian, yang ketiga adalah yang luar biasa, dia adalah orang yang setia kepada Tuhan, setia kepada anak-anak, dan saya percaya legacy yang luar biasa yang sudah ditinggalin sama Tante buat anak-anak, buat keluarga, cucu, mantu, semuanya. Dan biarlah keluarga ini tetap selalu membawa legacy itu sampai nanti anak cucu seterusnya. Amin. Tuhan, dan kita selalu akan mengenang, terutama anak-anak semuanya akan mengenang segala kebaikan Tante Sari dalam keluarga ini. Oke, baik, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan, selidik hati Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu,
berkumpul Tuhan untuk mengenang almarhumah Tante Sari. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, agar setiap firman itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sebenarnya tanpa saya menyampaikan firman Tuhan, apa yang sudah disampaikan keluarga tadi itu sudah firman Tuhan. Itu luar biasa. Saya sampai lupa kalau saya harus firman Tuhan. Karena saya jujur tadi menikmati apa yang disampaikan. Saya ajak saudara untuk melihat di dalam Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12. Saya akan bacakan. Kemarin saya sudah menyiapkan yang lain sih. Cuma saya rindu menyampaikan ini karena Wahyu 22 ayat 12 itu di Desember 2012 itu kan kita ke satu gereja. Nah, pada waktu ngambil ayat emas, nama saya ayat emasnya ini Wahyu 22 ayat 12. Kita tidak pernah kepikiran apa-apa. Ternyata tidak sampai 1 bulan setelah menerima ayat emas ini, mama saya dipanggil Tuhan. Jadi saya ingin izinkan untuk membagikan ayat ini buat kita semua. Wahyu 22 ayat 12 bunyinya gini. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saya ulangi, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Di bagian yang pertama dikatakan sesungguhnya aku datang segera. Yesus sendiri berkata bahwa dia akan datang segera. Mungkin orang-orang lama, orang-orang yang sudah usianya di atas saya mungkin berpikir gini, ngomongnya gini, sudah lama ayat ini. Mungkin bahkan pendahulu-pendahulu kita yang sudah dipanggil Tuhan mungkin sudah ratusan tahun, puluhan tahun, ternyata Yesus gak datang. Tetapi saya percaya bahwa masa-masa kita saat ini adalah masa-masa kedatangan Yesus. Karena kalau kita melihat gempa bumi, contoh gempa bumi yang sederhana, karena gempa bumi, kelaparan, sakit penyakit, lalu peperangan, dari dulu ada. Tetapi tidak seintens sekarang. Kalau kita perhatikan, kemarin saya melihat ada prediksi bahwa ada megatrust gempa bumi di seluruh Indonesia. Yang disebutkan kalau kita ingat peristiwa gempa bumi di Nias yang sampai tsunami itu 8, sekian. Dan itu nilainya, angka-angkanya saya lihat sudah 8,7, ramalan prediksi itu. Dan mungkin kita tidak sadari bahwa kita aja yang di Malang atau Surabaya, gempa bumi itu ada beberapa waktu ini dan intens. Tidak berbeda pada saat dulu. Dulu ada, tapi tidak intens kalau kita perhatikan. Dan ini adalah tanda-tanda. Tanda-tandanya semakin dekat, tanda-tandanya itu semakin jelas dan semakin sering. Dan kita melihat ada penyakit-penyakit yang kemudian dikatakan memang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan hari ini kita bisa melihat sendiri. Belum selesai COVID, kemudian sekarang ada Mpox. Nah, mungkin ini niru bahasa Madura empok gitu ya, ganti empok sebetulnya. Tetapi tanda-tandanya semakin jelas bahwa Yesus memang datang segera. Tetapi saya melihat bagaimana sikap kita ketika Yesus datang. Mungkin kita nggak ngalami Yesus datang, mungkin malah duluan kita yang datang duluan.
seperti almarhumah Tante Sari sudah datang duluan, seperti mama saya sudah datang duluan, belum sampai Yesus datang sudah datang duluan. Tetapi apa yang kita siapkan? Makanya firman Tuhan berkata lebih baik datang ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Saya bukan orang yang tidak suka hura-hura, bukan orang yang tidak suka pesta. Saya ya bukan sering lah, maksudnya oke lah sekali-sekali kita ada pesta, kita merayakan apa. Justru ketika ada perayaan pernikahan atau perayaan anniversary pernikahan, kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa atas hidup orang-orang ini yang diberkati luar biasa. Tetapi saya melihat juga ada banyak orang-orang yang tidak tahu bahwa masa hidup kita ini limited loh. Kita ini bukan unlimited. Kita itu limited. Kita itu limited edition. Saya tidak menyangka seperti keluarga ini. Setelah saya sampai nggak ngerti ketika menerima ayat itu, ternyata berjarak hanya 20 hari setelah itu, Mama dipanggil Tuhan. Tetapi berapa banyak ada orang-orang yang merasa hidup ini bisa dinikmati sepuas-puasnya. Ada orang yang tidak menyiapkan secara khusus. Bahkan kalau kita asuransi mobil aja, sekarang saya tanya, semua di sini ada yang punya mobil, nggak ada rencana misalnya punya asuransi, nggak ada rencana toh nanti pulang dari sini mobilnya sengaja ditubruk, no? Nggak ada, nggak ada yang rencana rumahnya kemudian dibakar meskipun punya asuransi. Itu padahal hal-hal itu adalah hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita asuransi mobil, kita asuransi rumah, belum tentu rumah kita terbakar, mobil kita kecelakaan, tetapi kita asuransikan. Tetapi kita tidak menyiapkan, kalau saya tiru kata-katanya Pak Erastus Sabdono, kita tidak menyiapkan hari kematian kita. Kita menganggap bahwa hidup ya enjoy, dinikmati. Makanya ketika saya ada di rumah duka, itu adalah tempat betul firman Tuhan, tempat di mana kita tahu bahwa ternyata manusia itu akhirnya seperti ini. Manusia itu cuma debu dan abu, nggak ada artinya. Mau sekaya apa, sepopuler apa, punya pangkat apa, nggak peduli. Akhirnya limited hidupnya, selesai di persemayaman. Nah, seringkali orang tidak menyiapkan ini. Saya jujur merasa kehilangan Tante Sari, karena beliau ini adalah jemaat mula-mula. Agung paling tahu. Jemaat mula-mulanya Yesus Mahiro. Yesus Mahiro itu 2005. Kalau seingat saya Tante Sari itu bergabung di 2006 atau 2007. Dan selalu setia. Saya jemput di depan rumah itu, saya belting, sudah siap. Gak pernah saya nunggu lama-lama, sudah siap. Kalau dulu kita ibadahnya, jam 7 sampai itu setengah 10 loh dulu. Sekarang aja ibadah kita cuma paling 1 jam, 1 jam setengah. Dulu itu sampai setengah 10. Pasti ada yang ngalami kita ibadah sampai setengah 10. Kadang kalau saya harus ngantarkan yang lain itu sampai saya masuk di rumah ini itu kira-kira jam 10-an. Dan itu selalu ikut waktu itu tiap Jumat. Selalu ikut. Dan beberapa waktu terakhir kemarin kan memang kita vakum adalah 3-4 tahun setelah pandemi. Saya telepon Tante, ayo, aku pergi sampai anak-anak gitu. Tante Sari ini suka seringkali chat WA sama istri saya. Ini tadi nggak bisa datang karena tiba-tiba flu berat tadi. Chat gitu, oh ya Tante, seneng-seneng ya sampai anak-anak. Sering chat sama istri saya. Dan kalau tadi diceritakan oleh anak-anak, itu warisan yang luar biasa dari seorang Tante Sari. Bahkan kemarin ketika Sari di hari Selasa ketemu saya ngomong waktu di rumah sakit, Mama ini ngomong kalau sembuh mau ikut persekutuan lagi.
ingin ada ucapan syukur di 7 harinya. Dan bagi saya ini keinginan yang luar biasa. Gak banyak loh orang ketika dalam keadaan sakit kepinginan kalau sembuh nanti ikut persekutuan, itu udah banyak. Kalau sakit pikirannya gini, gak iso mangan enak, aku lek waras. Kadang saya berseloroh timbang turu di rumah sakit, mending turu di hotel. Wah, sempuk lek aku waras tak mangan yang restoran, aku lek waras tak turu yang hotel. Kan gitu toh. Jarang sekali orang ngomong aku lek waras mau ikut persekutuan. Waduh, itu langka. Dan itu terucap dari seorang Tante Sari. Makanya hari ini dikatakan tadi, aku datang segera. Mau kita siap enggak siap, Yesus datang. Seperti saya katakan tadi, mungkin kita tidak kesampaian pada waktu rapture atau pada waktu Tuhan datang di awan-awan. Mungkin kita yang datang duluan. Tetapi apa yang bisa kita pertanggungjawabkan? Kalau saya melihat tadi banyak kesaksian yang luar biasa. Saya percaya hari ini Tante Sari bersama Bapa di surga. Amin. Yang kedua dikatakan gini, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kata aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya, ini ada dua yang punya korelasi hubungan dengan ayat ini, itu di Mazmur dan di Yesaya. Dan korelasi ini ternyata berbeda. Yang Mazmur berbicara tentang hal yang jahat, yang Yesaya berbicara hal yang baik. Yang Mazmur ngomong kalau engkau melakukan yang jahat, engkau akan menuai yang jahat itu. Tetapi Yesaya ngomong kalau engkau menjalani hidupmu sesuai dengan janji-janji Tuhan, engkau akan menerima yang baik. Ternyata dari satu ayat ini korelasinya Alkitab ini semua sama. Nanti kalau saudara lihat di Alkitab di handphone itu korelasinya sama. Baik punya saya, punya saudara sama. Ini enggak saya cari, itu sama. Korelasinya gitu. Yang satu berbicara hal yang jahat, yang satu berbicara hal yang baik. Seringkali kita berpikir bahwa loh, aku ini anaknya Yesus. Kemarin saya ada, ini kemarin juga saya sempat singgung sebentar. Saya dapat statusnya dari seorang hamba Tuhan yang dipegang itu perintahnya atau janjinya. Saya tergelitik, tak balas enggak. Karena saya malas untuk berdebat. Saya tidak mau berdebat gitu. Saya tanya, omongnya gitu, yang dipegang perintahnya atau janjinya. Langsung saya balasnya cuma gini, tergantung mengerti statusnya itu anak atau hamba. Nah, saya percaya bahwa kita ini statusnya sama-sama. Kita ini juga hamba Tuhan, kita ini juga anak Tuhan. Sama. Hamba itu adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Itu posisi kita sedang berada sebagai hamba. Seperti Yesus dikatakan it is finished. Sudah selesai. Dia sudah melakukan semua kehendak Bapa. Apa yang Bapa inginkan itu sudah dilakukan. Selesai. Itu posisinya Yesus adalah sebagai hamba. Tetapi kita juga punya status sebagai anak. Status anak tidak pernah bersinggungan dengan status hamba. Ada orang yang berpikir seperti ini, kalau saya percaya bahwa ketika saya dipanggil Tuhan, tapi bukan hari ini loh ya, bukan hari ini. Bukan. Karena seringkali saya ngomong gitu, bukan hari ini. Ya.
ketika saya dipanggil Tuhan, saya percaya bahwa saya ada bersama-sama dengan Yesus. Ada orang yang berpikir seperti ini, bahwa ketika sudah diselamatkan, kan Yesus itu yang saya percaya, bahwa dosa saya di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa akan datang itu sudah selesai. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus itu beroleh hidup yang kekal. Karena itu janji Bapa kepada Yesus. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, ya sudah. Cuma ada orang yang kemudian berpikir, oh, nah gitu kan enak. Hidup kita bisa sembarangan, hidup kita bisa foya-foya, hidup kita tidak perlu memikirkan. Karena hidup kita sudah selesai, sudah dibereskan, semua dosa kita sudah diampuni. Meskipun aku hidupku tidak karuan, happy, rusak, yang penting mati masuk surga, kan gitu. Nah, ini adalah pemikiran yang anak-anak. Justru ketika kita tahu posisi kita itu anak, tadi kita lihat toh, bagaimana Tante Sari itu begitu mengasihi anak-anaknya. Dengan perkataan, dengan perbuatan. Dan itu tadi, ini termasuk Tante Sari ini orang unik. Masih di sonde sudah tanya sama Wijoyo, sudah makan belum? Waduh, itu enggak kepikir. Dan itu adalah, saya perlu katakan tadi bahwa kasih cinta orang tua itu aja kita bisa melihat dari anak-anak tadi, begitu perfectnya. Dan saya mau beritahu, kasih Tuhan itu kasih agape, kasih absolut agape itu kasih yang walaupun. Absolut itu saya cari di dalam teks bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia, absolut itu sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Mau kita buruk kayak apapun, kasih Tuhan itu tetap perfect, tetap bulat sempurna. Seperti tadi Nugroho tadi ngomong, tidak pernah menuntut. Jadi kalau saya gambarkan, kalau itu lingkaran kasih Tuhan, ini lingkaran, tidak pernah gupil cuil gara-gara kita itu salah, gara-gara kita melakukan pelanggaran. Tetapi harusnya kasih yang bulat sempurna itu semakin membuat kita itu mencintai Tuhan. Bukan kita menggunakan kasih yang bulat ini jadi hidup kita sembarangan. Seperti tadi, tanpa berkata-kata, tanpa menuntut apapun, dari anak-anak tadi bisa melihat ini belum Tuhan loh. Ini masih kasihnya orang tua loh, kasih mama loh. Itu aja mereka bisa merasakan bahwa kasihnya itu perfect. Saya tanya satu-satu pasti jawabnya sama. Ada kasih mama yang kira-kira yang sekali waktu ada yang gagal atau nggak tepat gitu? Ada? Saya percaya mereka pasti jawab nggak ada. Firman Tuhan berkata, kalau seorang ibu aja bisa melupakan aku, tetapi aku sekali-kali tidak. Saya pada waktu melihat ayat itu, saya sempat, ini salah ayat ini. Karena pikiran saya gini, tidak ada seorang mama itu bisa melupakan anak. Tetapi ayat itu tertulis, kalau seorang ibu bisa melupakan anaknya, karena saya nggak nyiapkan itu, tiba-tiba ini tadi muncul, kurang lebih ayatnya seperti itu. Tetapi aku sekali-kali tidak melupakan engkau. Dan ternyata memang ada orang tua di luar sana yang juga tidak mengasihi anaknya. Tetapi hari ini kalau ada seorang mama yang begitu care, begitu mengasihi, yang tidak menuntut, itu kita bisa melihat, itu baru kasihnya mama loh, belum kasihnya Tuhan. Makanya Tuhan tadi ngomong, dan aku membawa upahku. Saya percaya saat ini, sekali lagi, karena ada upah, ada 5 mahkota yang disiapkan. Saya tidak tahu mahkota mana yang diterima Tante Sari. Mungkin salah satunya adalah mahkota kegembiraan.
beliau boleh bersuka cita saat ini di surga bersama Bapa. Hari ini adalah kesempatan kita mendengar firman Tuhan ini, kita menyiapkan hidup kita. Beruntung, kalau mau saya katakan beruntung orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Tetapi kita saat ini yang masih hidup, ini berjuang. Kita nggak cuma berjuang untuk menjalani hidup yang tambah lama, nggak tambah muda, tetapi kita berjuang untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan saya ingin, terutama anak-anak, karena saya melihat, kalau saya 3 bersaudara, ini 4. Biarlah kasih mama yang sempurna tadi itu bisa menyatukan anak-anak. Sampai kapanpun itu yang dibawa. Jangan sampai karena pasangan kita, kemudian antar saudara, kemudian berantem dan sebagainya. Tapi kemarin saya mendengar kesaksian dari Agung bahwa kadang juga bentrok sama Wijoyo, sama Nuk, tapi ya cuma sebentar-sebentar selesai. Dan itu biarlah sampai nanti kita dipanggil Tuhan, tetap dijaga itu. Karena itu yang diinginkan mama. Percuma kalau mama mau mewariskan itu semua yang tadi sudah disebut, dan kemudian di tengah jalan kita gagal. Jadi ayo sama-sama, begitu ada problem, ada masalah, ya mesti ojo dulur. Wong untu bi ilate kadang ya kecokot. Kadang saya paling sering kecokot tuh. Ngomong mangan titik mana kata bojoku, "Anu ojo cepet-cepet nek mangan." Iya, Aku biasanya mangan cepet, ngomong cepet ya. Mulut sama lidah sama gigi aja kegigit sendiri ya, apalagi dengan saudara. Tetapi ketika nanti ada enggak cocok, mungkin salah beda pendapat, biarlah yang diingat satu tok. Legasinya, warisan yang diberikan mama itu loh. Mama ini orang yang perhatian, yang memberi, yang enggak menuntut, yaitu bagikan. Saya percaya mama di surga pasti happy ngelihat kalian. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan setiap kita untuk kita menjalani hidup ini. Kita bertanggung jawab atas kasih yang sudah Tuhan berikan. Isi hidup ini dengan hal-hal yang baik, supaya nanti pada akhirnya ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Mungkin dari anak-anak bisa bersaksi karena anaknya sendiri, mamanya sendiri, pasti kesaksiannya ngomong apik. Tetapi saya orang yang di luar aja, saya bisa melihat bagaimana seorang Tante Sari. Makanya biarlah isi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Kita saling mengampuni, kita saling mengasihi orang-orang sekitar kita, sehingga ketika nanti kita dipanggil Tuhan, ada kenangan yang baik yang diberikan kepada orang-orang sekitar kita. Amin. Bapak mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rencana-Mu yang kadang tidak bisa kami terima dengan akal kami. Kami ingin agar Tante Sari masih bersama-sama dengan kami. Kami melakukan yang terbaik, tetapi Tuhan lebih mengasihi Tante Sari. Biarlah setiap kami juga Tuhan, kami menyiapkan diri kami, menyiapkan hidup kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga ketika akhirnya Tuhan, kami menerima upah yang Engkau berikan. Haleluya. Mari kita
keluarga di tempat ini. Kau memberkati keluarga ini Tuhan. Setiap anak-anaknya ya Bapa, Kau melihara hidup mereka supaya boleh Tuhan mereka melewat meniru teladan yang sudah diberikan kepada anak-anaknya, untuk mereka saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan, supaya mereka boleh selalu rukun Tuhan. Karena itukah keinginan daripada Tante Sari ya Bapak. Kau memberkati supaya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan untuk anak-anak, menantu, cucu daripada Besari ya Bapak. Kau memberkati setiap mereka ya Bapak. Berkati kesehatan mereka, berkati pelayanan supaya mereka tetap setia kepadamu, seperti yang Tuhan yang dicontohkan kepada mereka, mama yang setia kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menginginkan Tuhan supaya anak-anaknya juga tetap setia Tuhan kepadamu. Mereka juga saling mengasihi Tuhan. Diberkati mereka di dalam usaha pekerjaan mereka. Diberkati mereka supaya mereka tetap setia untuk mereka mengambil bagian di dalam pelayanan ya Tuhan. Kau juga memberkati kesehatan mereka Bapak, supaya mereka dengan tubuh yang sehat mereka boleh memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang dikerjakan semuanya anak menantu Tuhan Engkau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Kami percaya diberkatilah orang yang terus Tuhan hidup takut akan Engkau. Diberkatilah orang yang senantiasa mengandalkan Engkau, supaya keluarga ini Tuhan tetap mengandalkan Engkau Bapa, supaya berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu menyertai keluarga di tempat ini. Hidup mereka Tuhan, supaya Tuhan kalau mereka hidup, mereka boleh hidup hanya untuk Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau memberkati keluarga ini Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau akan Tuhan senantiasa campur tangan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur supaya mereka tetap bersatu, mereka tetap rukun, mereka boleh tetap mengasihi satu dengan yang lain. Gesekan boleh tetapi Tuhan, mereka boleh saling mengasihi, mereka boleh saling mengampuni Tuhan. Karena itulah yang Engkau inginkan Tuhan dalam hidup kami, untuk kami bisa mengampuni apapun menjadi Tuhan masalah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan luput dari segala masalah, tapi Engkau lebih besar dari masalah. Apapun yang mereka alami Tuhan, Engkau luar biasa, lebih dari masalah yang mereka hadapi. Asal kita tetap percaya, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bagi-Mu gak ada yang mustahil. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan terus keluarga di tempat ini. Engkau memberkati hidup mereka, supaya mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, kehidupan mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Semuanya untuk membuat muliaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, meskipun mama mereka tidak ada, tapi Engkau ada bersama dengan mereka. Biarlah Tuhan mereka mau tetap mengingat bahwa mama Tuhan yang mengendaki mereka, untuk mereka boleh saling mengasihi, untuk mereka boleh saling rukun Tuhan, saling memperhatikan seperti mama yang senantiasa memperhatikan kepada anak-anaknya ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu teladan yang baik dan Tante Sari ini Tuhan, supaya Tuhan boleh Tuhan, oh Tuhan, dilihat oleh anak-anak Tuhan seperti mama yang mengasihi mereka. Kami mengucap syukur Tuhan, dan Tante Sari boleh menjadi kesaksian bagi setiap kami. Untuk kami juga Tuhan, boleh senantiasa memberi hati Tuhan, murah hati, kasih ya Bapak, yang daripada-Mu itu ada pada Tante Sari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Kau mau terus Tuhan memberkati keluarga ini, untuk bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, dijauhkan dari segala yang tidak baik Tuhan. Kemanapun mereka pergi Tuhan, Kau menyertai Tuhan. Kalau anaknya yang sebentar Tuhan akan pulang kembali ke tempat mereka masing-masing, Engkau sertai mereka, Engkau lindungi mereka, boleh tiba di tempat mereka masing-masing dalam usaha pekerjaan mereka, meneruskan pekerjaan mereka. Engkau menyertai, Engkau melindungi Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan keluarga tempat ini, ke 4 anak-anak Tante Sari dalam tangan-Mu, baik anak
Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terutama berkat kekuatan, berkat kami sejahtera, berkat sukacita mengalir atas keluarga di tempat ini Bapak. Kami mengucap syukur supaya keluarga ini boleh saling mengasihi seperti Engkau yang sudah mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapak, terpuji dimuliakan Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami danakan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bercerita pada malam hari ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami boleh beribadah memuji menyembah Tuhan. Kami percaya bahwa semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga di tempat ini boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati kuasa Tuhan lewat kehadiran kami semua. Dan kami percaya pun Tuhan, ketika kami keluar di tempat ini, kami semua tanpa terkecuali, kami pun akan diberkati dengan berkat yang sama. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur, kami akan pulang dan kami akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub turun memenuhi kita semua sepanjang malam ini. Kita bawa pulang berkat itu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih juga buat keluarga di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati.
Yang depan belum. Yang depan belum. Sehat. Enggak kalau Kamu tidak mau makan camilan? ada.